Teman profesi muda crossover. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama kita di acara Bukan Tontonan, yang pastinya ini adalah acara talk show dan kita bisa worship bareng juga. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tapi sebelum saya perkenalkan tamu kita, saya juga mau kenalin nih host baru kita juga. Ada siapa namanya, kakak yang di ujung? Siapa ya? Siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Bonita Tambani, tapi kalian semua bisa panggil aku Ibon, I-B-O-N, Ibon. Ya, jadi nggak perlu dengar Rizky saudara, cukup hafal Ibon. Tadi cepet banget saudara. Oke, langsung aja kita perkenalkan ini tamu, nggak tamu lokal ya, kita selalu undang tamu lokal biasanya saudara. Tapi kali ini puji Tuhan, Tuhan datangkan tamu yang spesial. Siapa namanya? Oh, ini spesial banget. Hampir gue sebutin. Baik, halo semua rekan-rekan muda di rumah dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Priscilla Jelana Septiana dan saya seorang dokter. Wah, dokter guys. Iya, puji Tuhan diberikan kepercayaan untuk melayani dalam bidang medis. Oke. Oke. Dan hari ini tentunya kita ngundang dokter Sisil biasanya dipanggil. boleh. Dipanggil dokter Sisil. Boleh. Daripada kita panggil dokter Sisil, kayak lebih enak dokter Sisil. Atau Boleh. Ci Sisil aja deh. Ya udah, nggak Ci apa-apa, biar Sisil. lebih akrab Lebih ya, akrab. biar lebih enak. Bener. Boleh, Ci boleh Sisil. banget. Boleh. Nih Ci Sisil. Iya. Kan hari ini kita mau bawain tentang make your dreams, Iya. mewujudkan mimpi. Baik. Dan ini juga berkaitan dengan tentang journey of life pasti. Journey of life. Perjalanan Oke. hidup. Tentunya Oke. kalau kita mau mencapai suatu mimpi pasti ada yang namanya suatu proses, yaitu Benar. perjalanan hidup. Benar. Nah, benar. yang jadi pertanyaannya sih, gimana sih si Sisil ini bisa sampai sekarang ini Oke. bisa jadi dokter? Kan nggak mungkin keluar dari kandungan langsung dokter, Jadi gitu. ya. Gue dokter Langsung. COVID nih langsung. Iya, terus langsung Gua langsung jadi merawat dokter nih, pasien, iya. gitu ya. Oke, baik. Gimana sih? Oke. Santai dong, Nek. Terlalu Santai, bersemangat Nek. ya. Terlalu Oke, semangat, terlalu saudara. semangat. Oke. Oke, baik. Lanjut. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi berarti di sini seperti sesi sharing atau curhat sedikit ya, berarti mengenai Benar. journey of life saya. Baik, jadi memang dari awal itu pertama kali cita-cita dari jadi dokter itu semenjak SMP. SMP. SMP gitu. SMP, lalu di SMA itu kan ada penjurusan, ada mulai IPA, IPA, IPS. Nah, ya. di situ akhirnya orang tua juga membantu mengarahkan. Orang tua membantu mengarahkan untuk yuk coba kamu mau nggak belajar jadi dokter gitu. Jadi kan kalau misalnya memang mau sekolah medis, mau nggak mau masuk IPA gitu. Jadi semua diarahkan, dibantu, didukung orang tua. Ya puji Tuhan ternyata bisa masuk SMA IPA begitu. Oke, tapi di IPA ini juga maksudnya tidak mudah gitu Iya, bersaing perjalanannya. pasti ya. Bersaing. Waduh, benar, ketat perjalanannya. ini kayaknya. Dan di IPA ini kan pelajaran utamanya itu ada biologi, ada fisika, kimia, dan matematika. Dan pas yang ya terus terang yang paling saya pahami adalah hanyalah biologi saja gitu. Untuk fisika, untuk matematika itu ya so-so lah, mau nggak mau dikuasai. Untuk kimia pun juga seperti itu gitu. Oke, nah singkat cerita akhirnya kan sudah kelas 3 dimulailah ini mau kemana nih arahnya gitu. Akhirnya tentunya sesuai dengan cita-cita, sesuai juga dengan dukungan orang tua, ya Tuhan izinkan untuk masuk ke fakultas kedokteran gitu. Kalau Ya. boleh tahu di mana tuh? Universitas apa ya? Boleh nyebut ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Oke, saya lulusan dari S1 Universitas Kristen Indonesia. Oh. Jadi memang dari sana. Nah, dan saat masuk itu pun sempat maksudnya ini bener nggak ya? Aku beneran bisa lulus jadi dokter nggak ya? Kayak gitu karena yang pertama Ragu ya. Insecure. insecure, ya benar bahasa kerennya sekarang insecure ya. Oke, karena pertama sekolah kedokteran
lama ternyata. Jadi kalau yang biasanya itu hanya 3 tahun, 4 tahun ya. Kalau yang jurusan S1 biasa, dokter itu paling enggak 5 tahun sampai 6 tahun. Kayak gitu. Tahun. Lama. Saya lama di sekolah, teman-teman. Lama gitu. Dan prosesnya itu kenapa bisa lama? Karena kalau di prodi kedokteran itu dibagi menjadi 2, ada yang teori, ada juga yang praktek. Nah, yang praktek ini biasa dikenal dengan istilah koas. Ya, mungkin teman-teman rekan-rekan muda ada yang sedang menjalani hal itu, ya harus tetap semangat gitu. Karena memang di koas inilah pada akhirnya semuanya itu diuji kayak gitu. Bukan berarti menakutkan, tapi memang di koas ini bagaimana pada akhirnya belajar untuk sifalam, belajar untuk bekerja sama dengan koas-koas yang bagian lain. Jadi misalnya koas itu dibagi menjadi perbagian, ada koas sudah, ada koas internal atau koas dalam, ada koas teknis. Nah itu semua tuh harus kompak gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien di IGD, kita juga harus bisa bantu. Oh ini masuk mana nih? Kayak gitu sebelum kita pada akhirnya manggil dokter jaganya. Oke. Singkat cerita, akhirnya Tuhan izinkan untuk lulus sumpah dokter gitu. Selama hampir saya berkuliah tuh 6 tahunan. Setelah itu belum selesai sampai situ. Kalau kami itu ada istilahnya wajib internship gitu. Apa tuh? Internship itu adalah kalau misalnya rekan-rekan muda yang dulu mungkin tahunya PTT kayak gitu. Mirip. Jadi memang pegawai tidak tetap. Jadi internship itu adalah suatu kewajiban bagi dokter yang baru menyelesaikan pendidikan S1 agar dapat STR atau surat tanda registrasi biar bisa berpraktek sebagai dokter umum. Jadi panjang ya teman-teman ya. Panjang sekali. Itu baru S1 kayak gitu. Baru pendidikan dokternya. Nah, setelah menyelesaikan internship, urus surat tanda registrasi, STR dan sebagainya, baru kita boleh sah menempatkan DR di depan nama kita. Nah, sebenarnya setelah sumpah dokter pun sudah boleh sah untuk menempatkan DR itu, tapi sejauh ini kalau dari pemerintah saat sebelum menyelesaikan internship belum boleh untuk praktek sendiri. Gitu. Jadi ya panjang ya perjalanan hidupnya ya. Berapa tahun ini? Dari 6 tahun tadi, Ya. terus dari TK, internshipnya lagi, SD, SMP, pendidikannya luar biasa. Iya. Terus S1 pendidikan dokter, wajib internship setahun. Nah, setelah Itu minimal ya setahun. kalau internship memang sejauh Oh memang hanya sejauh ini setahun. hanya setahun. Hanya Jadi setahun. waktu Israel Iya, hanya setahun. Jadi memang itu wajib. Jadi kita itu dengan maksud dipersiapkan untuk menjadi dokter praktek mandiri juga. Kayak gitu. Kenapa ada internship ini? Gitu. Oke. Berikutnya ya setelah itu saya mulai berpraktek sana sini dan puji Tuhan di tahun 2018 ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi. Wow. Masih nggak capek ya itu bertahun-tahun itu Setelah nggak 7 capek. tahun ada keinginan. Ya, ada keinginan untuk lanjut sekolah lagi seperti itu. Nah, cari dan ternyata orang tua pun mendukung, ya sudah nggak apa-apa dilanjutkan. Lalu tadinya sempat bimbang mau ngambil yang mana dulu nih, spesialis atau S2 kayak gitu. Karena kalau sudah selesai dokter umumnya itu kami bisa kemana aja gitu. Jadi kalau misalnya ke S2 biasanya itu adalah dokter-dokter yang memang berminat dalam bidang manajemen kayak gitu. Kalau memang mau jadi praktisi full biasanya itu nanti arahnya ke spesialis gitu. Saat itu akhirnya saya menimbang saya mau sekolah S2. Jadi memang minat saya adalah sebagai dokter di manajemen kayak gitu. Karena visi kedepannya ya jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan mengizinkan, saya mau menjadi seorang yang ya ada di atas sebuah rumah sakit. Pemilik rumah sakit. Amin gitu ya. Luar biasa. Beriman. Beriman dulu. Beriman. Kan saya yakin rekan-rekan muda crossover juga pasti punya mimpi. Yes. Dan mimpi itu saya rasa nggak ada salahnya ketika kita bermimpi tinggi Ya. kayak gitu. Tapi tentunya harus lihat standar
belajar juga dan Iya. tetap mau diproses kayak gitu. Jadi saya rasa nggak ada salahnya kita sebagai anak-anak muda itu punya mimpi untuk hidup kita kayak gitu, atau bahkan untuk di sekitar kita seperti itu. Oke, balik lagi. Singkat cerita 2018 Tuhan mengizinkan untuk tes di Universitas Negeri 11 Surakarta di bagian Magister Kedokteran Keluarga namanya, dan ternyata lolos. Lolos, iya. Wow. Dan S2 ini ditempuh selama 2 tahun. 2 Kayak tahun. gitu. Dan bersyukurlah di hari ini ya sudah selesai mengadakan ujian tesis. Oh, Berarti luar 7 biasa. tahun tambah 2 tahun. Jadi 9 9 tahun. Wah. Ibarat pertumbuhan dan 9 perkembangan tahun. anak SD itu udah SD kelas SD berapa kelas, gitu ya, iya. gitu ya. Kayak gitu. Udah setengah umurku itu 9 tahun. Iya iya. Oke. Terus Tuhan izinkan semuanya, tapi memang prosesnya nggak mudah kayak gitu. Ya gitu sih, dan kiranya pesan saya ya kalau misalnya punya mimpi, punya keinginan, punya cita-cita, jangan takut untuk menggapai tapi harus bisa mau diproses dan menikmati prosesnya gitu. Wah, Keren. keren sekali. Jadi dengar itu. Jadi pesannya menarik banget di segmen pertama ini, yakni bahwa kalau kita mau ngejar suatu mimpi tentu harus ngadepin proses Benar sekali. dan harus tahan. Benar. 9 tahun. Dan maksudnya kan di setiap proses itu pasti di akhir-akhir akan ada diuji. Iya. Kayak gitu ya. Kalau S2, S1 mungkin skripsi untuk teman-teman sekalian. Jadi ketika kayaknya tercapai gitu, Iya. rasanya langsung, nggak nyangka gitu ya. Iya, rasanya nggak nyangka. Kayaknya baru mulai kemarin ini udah tahun keberapa. Iya, tapi tetap berasa sih. Berasa kuliahnya. juga. Iya. Tetap berasa kuliahnya. Makanya jangan dilihat yang udah jadinya sekarang Iya, dulu. benar. Gimana proses di belakangnya dulu. Iya kan, ya? benar, gimana pada akhirnya nyusun tesisnya itu mulai dari bab 1 sampai bab 3, maju semprop atau seminar proposal, terus lanjut maju seminar hasil, lanjut sampai akhirnya hari ini bisa diizinkan untuk ujian tesis kayak gitu. Jadi semua luar ada biasa. prosesnya. Luar Tuh. biasa. Oke, rekan-rekan profesi muda, sampai di sini dulu segmen yang pertama, dan kita akan ngobrol lagi dengan Dokter Sisil atau Ci Sisil Oke. di segmen yang kedua, tapi kita mau dengerin nyanyian dari Crossover Worship. Harapan
percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Tak pernah gagal rencanamu, terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Oke, kita udah masuk ke segmen yang kedua. Kita langsung aja tanya-tanya lagi ke Ci Sisil ya. Oke. Ci, kan tadi Cici udah cerita nih gimana prosesnya Cici menjalani setiap proses menuju pada titik saat ini nih. Baik. Oke. Tidak dipungkiri itu banyak proses dan hal-hal yang mungkin susah untuk dijalani. Oke. Nah, yang kita pengen tahu nih, bagaimana pertolongan Tuhan yang Cici rasakan di saat Cici menghadapi setiap proses-proses menuju ke titik sekarang ini. Yes. Oke, baik. Ini dia. Kita perlu nih, ini perlu. Dengerin baik-baik guys, dengerin baik-baik. Ini yang penting. Oke, semoga belum bosan ya sama saya ya. Enggak. Ya. Oke. Pastinya di setiap detik kehidupan pertolongan Tuhan itu selalu ada kayak gitu. Gak hanya yang harus perkara besar dulu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, terus tiba-tiba baru ini pertolongan Tuhan, gak seperti itu gitu. Pada akhirnya di fase kehidupan saya sekarang ini menyadari ketika setiap kita bisa bangun pagi dari tidur malam kita, itu juga adalah pertolongan Tuhan kayak gitu. Tapi untuk menyadari sampai fase kehidupan ini, ya kehidupan saya itu juga nggak gampang kayak gitu. Jatuh bangunnya bangun seperti itu. Apalagi sebagai anak-anak muda di lingkungan pergaulan yang saya jalani seperti itu, sempat memang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di mata manusia seperti itu. Tapi pada akhirnya bersyukur ketika Tuhan ketika Tuhan membuat kita berada dalam sebuah keluarga kayak gitu, dimana keluarga saya adalah keluarga yang suportif gitu, baik papa, mama maupun adik saya. Nah, bentuk suportif itu gak harus selalu baik-baik, gak harus selalu nasihat yang enak didengar seperti itu, tapi terkadang omelan, nasihat yang mungkin sedikit terasa seperti kita tuh susah membentak, iya kayak gitu, seperti membuat jiwa kita memberontak seperti itu sebenarnya adalah bentuk suportif kayak gitu. Dan saya percaya keluarga adalah suatu perwakilan dari perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita kayak gitu. Jadi saya harapkan juga rekan-rekan muda Persoaker di rumah, ketika kita memiliki keluarga yang seperti itu, bersyukurlah begitu, karena itu berarti bentuk perhatian dan kasih sayang mereka kepada kita gitu. Nah, lalu yang berikutnya pertolongan Tuhan lainnya yang pasti lewat orang tua saya juga, untuk biaya-biaya pendidikan, semua biaya-biaya yang sudah beliau-beliau itu sediakan untuk saya seperti itu. Kalau mau dihitung-hitung, kalau mau dipikir-pikir, itu semua pasti akan di luar akal manusia gitu, biaya-biayanya. Tapi bagaimana pada akhirnya ketika Tuhan menetapkan kita untuk oke, kamu jadi ini, jalani, percaya, dan imani dengan baik, Tuhan akan pasti menyelesaikannya buat kita. Amin. Mungkin memang nggak bisa diterima sama logika kita, mungkin memang nggak bisa diterima sama akal kita seperti itu, tapi yakin dan percayalah
ketika kita mau balik lagi ya, mau untuk diproses meskipun itu nggak mudah seperti ranting yang dipotong itu kan pasti sakit kayak gitu. Tapi ketika kita mau, pasti ketika kita mau dipotong, kita nantinya akan bertumbuh dan berbuah menjadi seorang pribadi yang lebih kuat, lebih baik seperti itu. Karena memang pendidikan kedokteran itu yang saya jalani ya itu tidak begitu mudah. Tapi saya rasa mungkin ada teman-teman juga atau rekan-rekan sekalian pernah ada di fase itu, apapun bentuknya. Pasti. Apapun bentuknya gitu, mau jurusannya apa, mau mungkin saat ini teman-teman mungkin masih sekolah atau kuliah gitu ya, pasti pernah berada di fase itu. Nah, harapan saya adalah rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian itu tetap menempatkan diri dan menempatkan diri pada Tuhan. Baik, meskipun terkadang enggak, aku bisa kok tanpa Tuhan, kayak gitu. Aku mampu. Mungkin teman-teman berasal dari keluarga yang benar-benar sangat mampu, jadi keluarga aku sanggup kok membayar aku benar-benar gimana kayak gitu. Aku juga bisa kok untuk melakukan semua ini sendiri. Tapi iya, kita bisa. Hanya pasti akan ada satu rongga kosong dalam diri dan hati kita yang berasa kok ada sesuatu yang kurang. Ketika kita nggak benar-benar lekat sama Tuhan. Kayak gitu. Nah, proses untuk saya belajar untuk melekat sama Tuhan itu juga nggak gampang. Karena memang Dari segi apa nih? dari segi banyak hal, mulai dari bagaimana pada akhirnya mau diatur, bagaimana pada akhirnya mau tanda kutip menurut kayak gitu begitu ya. Saya rasa anak-anak muda pasti tahu lah konflik-konflik dalam diri kita masing-masing ya kayak gitu. Lawan kedagingan. Iya, benar. Konflik dalam diri kita, pertentangan dalam diri kita itu kayak gitu. Ya nggak dipungkiri, jatuh bangun itu tetap ada dalam diri saya saat-saat lalu. Ya berharap saat-saat ke depan kita juga sama-sama terus saling support, terus saling mendoakan agar kita juga sama-sama tetap kuat dan pada akhirnya tetap bisa melekat pada Tuhan. Itulah kenapa kita juga butuh komunitas kayak gitu. Komunitas yang bisa mensupport iman kita juga kayak gitu. Nggak hanya komunitas di pergaulan sehari-hari, tapi komunitas yang bisa pada akhirnya juga mendukung kita dalam segi keimanan kita kayak gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan komunitasmu, jangan pernah tinggalkan ibadahmu kayak gitu, karena tidak pernah ada ibadah yang sia-sia, tidak pernah ada komsel yang sia-sia gitu. Dan disitulah tempat kalian bisa saling menguatkan dan menemukan jawaban mungkin tentang permasalahan dan apa yang sedang dilakukan. Kayak gitu. Baik banget. Luar biasa. Kalau yang aku bisa dapat banget tuh ini sih, terkadang kita tuh bisa menggapai atau mencapai sesuatu tidak dengan Tuhan atau bisa dengan Tuhan, tapi apa yang kita dapat di saat kita bersama dengan Tuhan tuh beda. Benar sekali. Ya kan? Rasanya tuh beda gitu. Yes. Mungkin kita bisa, misalnya saya sama kita mau jadi dokter, mungkin saya dengan Tuhan, Cici tanpa Tuhan. Ya. Kita dapat, Ya. tapi apa yang kita dapatkan Ya. akan berbeda rasanya di saat kita punya Tuhan dan di saat kita tidak punya Tuhan. Benar. Dan saat kita menjalani profesi kita pun nih, ketika sudah lulus, itu akan sangat berbeda ketika kita mengerjakan sesuatu atau melakukan pekerjaan profesi kita dengan Tuhan dan hanya aku dokter, aku akan melakukan kerjaanku kayak gitu. Nah, itu pernah saya alami dua-duanya teman-teman, dan itu memang tetap bisa jalan. Ya namanya dokter periksa pasien, atau enggak kalau di manajemen ya udah cek surat, lalu berkoordinasi sama orang tua, sama atasan seperti itu. Tapi itu akan ada rasa tidak damai sejahtera dan kosong gitu. Tapi ketika kita berjalan sama Tuhan, melakukan pekerjaan kita, melakukan sama Tuhan di dalam pekerjaan kita, itu akan ada rasa sukacita sendiri, Kepuasan tersendiri. benar, dalam diri kita saat melakukan pekerjaan kita. Jadi apapun yang kita perbuat itu rasanya, oh ya, aku begini karena aku mencintai Tuhan, aku melayani sama itu karena aku mencintai Tuhan. Tapi saya pribadi untuk sampai di fase itu tentunya tidak serta-merta saya langsung seperti itu gitu. Itu tadi balik ke prosesnya. Wow.
Ya, Berarti memang pertolongan Tuhan nih luar biasa banget. Haleluya. harus selalu melekat Benar. dengan Tuhan. Benar, meskipun nggak mudah, tapi harus mau berusaha untuk melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tanpa Tuhan, mungkin kita bisa berjalan, tapi kita kosong. Pastinya seperti kayak Cici bilang tadi, ada kemauan, percaya, beriman, dan bertindak. Betul sekali. Ya. Jadi semuanya itu harus berjalan beriman. Komitmen. Ya, Yes. benar. Berarti memang harus komitmen. Amin. Karena ya benar, kita punya pemikiran misalnya kita mau bersama Tuhan nih. Tapi kalau kita nggak punya komitmen, Iya. pasti hal-hal duniawi yang selalu setiap waktu bakal menggoda kita bakal jatuh pasti. Benar. Berarti kita memang harus punya komitmen dan percaya pastinya, Ji. Percaya, terima, dan yang paling penting sih kita punya komunitas Ya. yang sehat. Benar. Punya komunitas yang sehat. Oleh karena itu, saya harapkan rekan-rekan muda, teman-teman sekalian itu tetap tekun dalam menjalankan ibadah, tetap setia dalam menjalankan ibadah kalian, mau ibadah umum, mau ibadah pemuda, mau ibadah crossover ataupun konsel ataupun kemah ataupun istilahnya, tetap tekun dan setia apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah untuk mengikuti Tuhan dalam kehidupan. Amin. Karena hidup ikut Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, meskipun mungkin jalannya nggak semudah duniawi, tapi yakinlah di depan sana kita akan melihat kemenangan yang luar biasa buat kita. Yes. Wow, luar biasa. Saya ngomong gini nggak gampang teman-teman. Ada proses di belakangnya. Gitu, ada proses jatuh bangunnya dalam Benar, kehidupan benar, juga. Oke teman-teman, kita udah dengerin bagaimana proses hidup dari Dokter Sisil ini gimana. Gak gampang pastinya, seperti yang beliau telah sampaikan tadi, telah ceritakan bagaimana dia menghadapi proses demi proses. Tapi yang lebih penting adalah jalani proses itu bersama Tuhan. Yes, betul. Ini hidupnya luar biasa, diberkati banget. Amin. Thank you Dokter Sisil buat ceritanya hari ini. Terima Tetapi kasih. sebelumnya, di luar dari konteks nih, Iya. kita pasti punya beberapa pertanyaan Hai. seputar anak muda. Iya. Dan ini karena dia dokter, kita Iya. berhubungan dengan kesehatan pastinya. Baik. Jadi ini dokter, gimana nih menanggapi ini kan anak-anak muda. Tentunya kan kalau saat-saat seperti ini, kondisi seperti ini kan kita dianjurkan untuk social distancing. Oke. Bagaimana nih sama bagaimana nih tanggapan dokter melihat anak-anak muda yang kemarin tuh saya ada lihat video tuh masih pacaran tuh di motor, pelukan, atau gini nih, bagaimana menanggapi dia datang ke gereja nih, tapi sama pacarnya duduk barengan, gimana tuh dokter? Oke, baik. Menanggapi hal itu. Oke, baik. Sebelumnya memang kalau menurut saya, pendapat saya alangkah baiknya ketika kita merupakan anak Tuhan, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu ya. Seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya di live tentang gaya new normal, gaya hidup new normal. Ada kalanya memang kita itu pasti akan berinteraksi dengan orang-orang sekitar, karena tidak dipungkiri manusia itu kan makhluk sosial ya, kayak gitu. Cuman ketika kita memang membutuhkan hal itu, terapkan protokol kesehatan yang tepat. Seperti ya duduk seperti ini kan sebenarnya Ya, cukup yang ya. kurang dianjurkan ya, Dianjurkan tapi at least sebenarnya. setidaknya kita tetap mencegah juga dengan Masker. memakai Makanya gitu. kita pakai masker hari ini. Iya benar kayak gitu. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Yeah. gitu. Teman-teman, ini adalah hal simpel untuk memakai masker. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk tidak mau memakai masker. Mungkin ada yang alasannya macam-macam lah ya gitu. Sekarang sangat banyak
masker kain, tidak perlu masker bedah seperti ini, masker kain yang dijual gitu ya. Dan itu juga harganya cukup terjangkau, jadi saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak mau pakai masker. Lalu terkait dengan ikut ibadah, lalu duduk dengan pasangannya, lalu Yes. duduk dengan temannya. Begini, kalau di yang saya pernah hadir sekali kemarin di ibadah Youth GPD Mahanaim, sebenarnya gereja itu kan sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik. Iya. Seperti itu. Alangkah baiknya dan menyenangkan ketika kita pun sebagai anak-anak Tuhan mentaati apa yang sudah dibuat oleh gereja tempat kita beribadah. Yes. Gitu. So, setelah ibadah ya tetap mengikuti aturan social distancing dan physical distancing, tapi di mana kita berada, ikutilah dan taatilah protokol kesehatan yang ada. Itu salah satu proses juga loh untuk taat. Bersabar ya, Iya, bersabar. taat. Itu salah satu proses. Tidak banyak orang yang mau taat terhadap protokol kesehatan itu, tapi ketika kita mau belajar taat dari hal kecil, yakinlah Tuhan akan mempercayakan untuk kita nantinya bisa belajar untuk taat ke hal yang besar. Amin. Kayak gitu. Dengar tuh, Itu teman. salah satu proses Dari ketaatan. perkara kecil. Dari Kayak perkara gitu. kecil. Iya, seperti itu sih kalau pendapat saya gitu. Apalagi kan kita sebagai anak Tuhan, hendaknya kita juga bisa ya untuk agar orang-orang itu lihat, oh ini kesaksian dia benar gitu. Menjadi terang juga. Benar kayak gitu. Tapi kan memang untuk ke arah sana, Teladan. benar. Untuk ke arah sana kan harus diproses, ya itu salah satunya gitu. Benar. Untuk taat itu nggak mudah, untuk kita merendahkan hati kita untuk ikut jalan Tuhan itu nggak mudah kayak gitu. Tapi balik lagi ketika kita mau, kalian nggak akan pernah rugi. Yes. Luar biasa. Itu sih mungkin ya yang bisa saya tanggapi terkait hal Oke. Nah ini udah nggak tentang kesehatan lagi, jadi panggil Cici lagi ya. Jadi kalau tentang kesehatan dokter, Oke. tentang kesehatan cici. Iya, Oke, benar. boleh. Beda. Beda. Biar Oke. kelihatan gitu, beda ya tentangnya ya. Ini saudara. Jadi gini Ci, kan udah durasi waktu untuk pendidikan ini kan sudah bertahun-tahun. Iya benar. Malah jari saya lewat nih. Untuk menghitung berapa tahun pendidikannya lewat. Iya. Sampai saat ini, Hmm. kalau kita boleh tahu nih, Hmm. apa nggak pernah gitu untuk memikirkan suatu hubungan, menjalankan suatu hubungan Oke. sampai saat ini? Apakah masih mempunyai tujuan lain, nantilah hubungan itu gampang, Oke. Baik. percintaan mah. Oke. Oke, Baik. gimana? Kita nomor sekian. Sekian. Ini sesi curhat lagi. Ini ya. saya curhat lagi. Boleh, boleh. Ini sesi curhat lagi ya. Oke, kalau dibilang seperti itu, saya rasa setiap kita pasti punya prioritas dalam hidup kita masing-masing ya. Iya. Nah, tergantung bagaimana kita memilah prioritas itu gitu dalam kehidupan kita. Kalau saya dulu pernah menjalani satu hubungan memang kayak gitu. Tapi ketika hubungan itu istilahnya apa? Menjadi hubungan yang toksik. Iya. Toxic Wow. relationship. Ketika Toxic hubungan itu relationship. menjadi suatu toxic relationship ya, bahasa kerennya gitu ya, hubungan yang toxic itu menghambat diri saya saat itu yang saya alami kayak gitu. Nah mungkin kalau saya masih menjalani hubungan itu, saya tidak bisa berada di sini hari ini seperti itu. Nah jadi ini mungkin tips-tips juga ya untuk para rekan-rekan muda atau teman-teman di luar sana yang mungkin lagi bimbang Tips tentang and trick. percintaan kita. Ya. Ya, kalau dari saya sih tentukan dulu prioritas hidupmu itu seperti apa gitu. Dulu kalau memang kamu tetap mau berkarya dalam hidupmu, tetap mau studi, tetap mau melakukan hal-hal yang kamu ingini, silahkan kayak gitu. Kalau dari saya sih jangan pernah takut untuk tidak pernah menemukan pasangan hidupmu kayak gitu. Jadi ketika tahu hubungan itu merupakan hubungan yang toksik, jangan pernah ragu untuk meninggalkan hubungan itu. Karena ketika karena ini saya alami soalnya kayak gitu. Ini sesi terberat. Ketika tahu hubungan itu kedepannya bisa menghambat masa depanmu, kedepannya bisa menghambat visi dan misi hidupmu,
ketika kita yakin, pada akhirnya nanti kita akan bisa berefleksi diri gitu. Oh ya, aku harus ingat visi misi hidupku tuh ngapain, kayak gitu. Visi misi hidupku yang Tuhan tempatkan dalam diri aku tuh apa. Kadang kalau kita terlalu fokus sama hubungan percintaan itu kita jadi lupa gitu. Karena kita terlalu bahagia gitu ya, Bukan terlalu cinta aja hidup ini ternyata. iya. Iya. Bucin. Iya ya, istilahnya itu ya sekarang ya. Bucin begitu. Jadi prinsipnya adalah saya yakin setiap orang sudah diciptakan untuk berpasangan sama Tuhan gitu. Terkait kapan bertemunya, mungkin kapan nanti akan menjalani hubungan tersebut, tetaplah hidup dalam Tuhan dan menjalani apa yang menjadi prioritas hidupmu dan apa yang menjadi visi misi utama hidupmu saat ini. Wah, keren keren. Duh, saya deg-degan loh kayak gitu sebenarnya. Oke, keren keren. Seperti itu sih teman-teman. Jadi jangan pernah ragu meninggalkan satu hubungan yang bisa merusak hidupmu. Jangan pernah ragu untuk meninggalkan suatu hubungan yang bisa merusak relasimu dengan orang-orang sekitarmu termasuk keluarga. Oke, luar biasa sekali. Anda luar Terus ya, biasa. saudara. Oke nih, karena waktu kita sudah menipis, sudah selesai ya? kita sudah sampai di penghujung. Oke, baik. Padahal masih mau ngobrol lagi. Oke. Apakah ada kata-kata gitu dong atau quote untuk acara bukan tontonannya atau pesan-pesan untuk anak-anak muda crossover? Baik, kalau dari saya, rekan-rekan muda, teman-teman crossover, setiap kita pasti punya visi misi dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti punya mimpi dan tujuan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu untuk meraih semuanya itu. Percayalah, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun prosesnya akan panjang dan sakit dan tidak enak, di depan sana kita pasti akan menemukan suatu kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Seperti itu. Oke. Bagaimana rekan-rekan profesi muda? Tentunya kita diberkati hari ini lewat kesaksian hidup Dr. Sisil atau aka C Sisil. Pastinya benar-benar sangat memberkati, bahkan pribadi saya. Gimana Bon? Kamu juga diberkati? Wah, luar biasa diberkati banget. Iya. Puji Tuhan. Jalani proses, Ya, ingat visi misi hidup Ya, apa, prioritas dan hidup. yang paling penting semuanya ini didasari dengan bersama Tuhan. benar Nah. sekali. Oke, thank you buat waktunya Terima Dr. kasih, Sisil. terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain waktu lagi Ya, dan terima selalu kasih. dalam penyertaan Tuhan. Amin. Pastinya selalu diberkati Tuhan juga Amin. setiap Sukses aspek. terus. Yes. Sukses Sukses terus. terus juga untuk kalian dan rekan-rekan muda crossover. Oke rekan-rekan muda, sampai sini talk show kita hari ini bersama Dr. Sisil dan saya kembalikan dengan crossover worship. Crossover worship. Kita akan menyembah bersama dan tentunya kita akan berdoa juga secara bersama. Oke, see you and God bless you. Sampai bertemu lagi di next episode Bukan Tontonan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Yesus. Kau harapan dalam hidup setiap kami Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang
pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kaulah harapan kami. Kau Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih. Kau sumber harapan kami, Kaulah harapan kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Ini hati kami Bapa. Oh terima kasih. Jika di sekeliling kami mengecewakan kami Tuhan, jika orang tua kami mengecewakan kami, jika pengharapan-pengharapan kami di dalam dunia ini tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi kami malam ini diingatkan kembali bahwa kami punya Yesus, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab itu kami mau memandang Engkau, kami mau memperkuat kepercayaan kami kepada-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
kesempatan yang indah ini Tuhan, pada sore malam hari ini Tuhan. Biar apa yang kita lakukan sore atau malam ini Tuhan jadi berkat Tuhan buat yang mengikuti acara ini Tuhan. Dari worship atau sebelumnya dari Dr. Sisil yang udah menyampaikan dalam inti dari gimana cara kita dalam pandemi yang sulit ini Tuhan, biar menjadi kekuatan buat kita semua Tuhan, dan mengerti gimana arah tujuan ke depan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. What's up crossover, bagaimana acara untuk hari ini? Saya berharap tentunya kita semua mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Dan pesan saya tetap stay safe, stay healthy, and see you in the next episode. God bless you all.